Hari ini tanggal 11 Mei 2026, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ke kantor sekretariat Presiden menemui Jenderal Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan. Lalu pertemuan itu tentang apa? Berikut ini adalah penjelasan singkat ringkas dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Izin Kiai, ini ada acara apa di gedung KSP? Ya, saya peneliti dari nasabnya para habaib yang penelitian ini sudah selesai dan sudah dibukukan bahwa secara ilmiah para habaib Ba'alawi ini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengirim surat kepada Presiden melalui Sekretariat Presiden dan sekaligus ada pertemuan dengan Pak Jenderal Dudung sebagai pembina perjuangan Wali Songo Indonesia. Saya mudah-mudahan dengan surat yang saya kirimkan pada Presiden Prabowo ini, Presiden memahami posisi nasab daripada kaum Ba'alawi ini, bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih Kiai. Sebelumnya, secara kronologis itu kan Pak Prabowo pidato. Ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Kemudian Rizik Syihab tersinggung. Doain biar Bapak Presiden dapat taufik dan hidayah. Tapi kalau Bapak Presiden terus mengulangi, terus ingin menjadikan orang-orang Yaman sebagai musuh, ya kami siap saja Pak. Enggak, kami enggak mundur, kami enggak takut. Siapapun akan kami lawan yang menyebarluaskan sikap rasis, fasis, benci dengan kesukuan, kurang ajar. Padahal Pak Prabowo tidak menyebut nama Rizik Syihab ataupun klan Habib Ba'alawi kan, ngamuk-ngamuk sendiri. Rizik Syihab juga menuduh bahwa bahasa kabur aja ke Yaman itu berasal dari Jenderal Dudung yang diangkat sebagai KSP. Baliho ini memang benci Yaman. Jadi saya lihat, oh ini kata Yaman datangnya dari setan ini nih. Berteman sama setan jadi setan. Dan Pak Dudung menampik itu. Oh, yang presiden katanya kabur ke Yaman itu karena di belakangnya ada Jenderal Baliho itu kan. Nah sekarang rame seakan-akan bahwa saya jadi KSP, kemudian akhirnya narasi dari Bapak Presiden itu muncul. Ya itu bukan dari saya. Menghina Pak Dudung dan Pak Prabowo secara tersirat sebagai setan. Baliho ini memang benci Yaman. Jadi saya lihat, oh ini kata Yaman datangnya dari setan ini nih. Berteman sama setan jadi setan. Dari pidato Rizik Syihab itu kita semua dan Pak Presiden Prabowo bisa mengerti bahwa jiwa dari Rizik Syihab dan klan Habib Ba'alawi itu bukan Indonesia. Jiwanya itu jiwa Yaman gitu, sebagai orang Yaman, warga negara Yaman. Dan oleh karenanya layak untuk deportasi lah. Dan itu dukungan dari rakyat pribumi sudah banyak. Saya kira ya sudah banyak. Walaupun nanti eksekusinya itu bertahap ya. Kemudian dari pidato Rizik Syihab itu pula kita bisa memahami bahwa Rizik itu semacam memberi posisi ancaman kepada Presiden Prabowo dengan mengatakan ya mudah-mudahan moga-moga hanya kali ini saja, tidak diulangi lagi. Mudah-mudahan itu yang pertama dan terakhir dilakukan Presiden kita. Amin ya Rabbal. Kalau diulangi lagi dan mau ngajak bermusuhan dengan orang Yaman, kami siap-siap saja Pak, tidak akan mundur gitu. Kita doain biar Bapak Presiden dapat taufik dan hidayah.
Tapi kalau Bapak Presiden terus mengulangi, terus ingin menjadikan orang-orang Yaman sebagai musuh, ya kami siap saja Pak. Enggak, kami enggak mundur, kami enggak takut, siapapun akan kami lawan. Artinya posisinya sekarang bola berada di Pak Prabowo. Nah, saya harap Pak Prabowo berkenan menunjukkan marwah Presiden Republik Indonesia. Jadi untuk Pak Prabowo udah disikat aja Pak Prabowo. Rakyat pribumi berada di belakangmu untuk urusan dengan klan Habib Alwi ya. Udah jadiin aja itu. Mereka tidak akan mundur. Kasih syarat pribumi yang kibin-kibin, yang budak-budak Habib jangan ikut-ikut gitu. Supaya tidak terulang adu domba seperti yang zaman dahulu. Dan Rizik Syihab juga tetap mengatakan kedustaan-kedustaannya bahwa Wali Songo adalah Ba'alawi. Yang menyebarkan Islam di Indonesia adalah Ba'alawi. Kemudian dia menagih, harusnya berterima kasih kepada Ba'alawi karena sudah mengislamkan Kalimantan ini begitu loh itu. Yaman itu bukan musuh bangsa Indonesia. Wali Songo itu saudara dari klan Ba'alawi, ulama Yaman, kakek moyangnya dari Yaman, yang mengislamkan Indonesia saudara. Habaib saudara, yang datang mengislamkan Palembang, yang datang mengislamkan Kalimantan, mengislamkan Sulawesi, mengislamkan Maluku, mengislamkan Irian. Habaib yang datang dari Yaman. Mestinya kau bersyukur, berterima kasih, bangga kepada keturunan Yaman di negeri ini saudara. Pakai dihina, mau kabur sono ke Yaman. Kayak jelek betul itu Yaman buat pembuangan saudara. Apa tuh jelas tuh Pak Prabowo. Itu kalau dulu umpamanya keadaannya masih seperti dulu, itu sebagai bentuk represi mental spiritual ke pribumi, ditagi-tagi. Pribumi diinjak-injak, ditagi-tagi. Mentalnya pribumi itu dijajah begitu oleh klan Habib Alwi. Tapi ketika nasabnya terbongkar, kepalsuan sejarahnya terbongkar bahwa Wali Songo itu bukan Ba'alawi, bahwa yang menyebarkan Islam di bumi Nusantara ini bukan Ba'alawi. Ketika ceramah itu dilontarkan di keadaan yang seperti itu hanya menjadi pembuktian kembali, penegasan kembali kedustaan-kedustaan dari Rizik Syihab dan klan Habib Alwi secara umum, dan penegasan juga bahwa pengubahan sejarah, distorsi sejarah yang digunakan untuk menjajah pribumi itu benar-benar terjadi. Penegasan kembali ya, bukan berarti sebelumnya tidak terjadi. Memang terjadi, bukti-buktinya ada, datanya ada. Dan Rizik Syihab menyatakan orang-orang Yaman, Rizik Syihab dan orang-orang Yaman tidak akan mundur gitu kalau diajak bermusuhan gitu, siap-siap saja katanya. Dan oleh karena mereka sudah siap, mari kita eksekusi.